Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 19 Juni 2025 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 28 dan 29. 1 Korintus 1 ayat 28 dan 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, secara singkat, nats renungan kita dari 1 Korintus 1 ayat 28-29 ini adalah membahas tentang bagaimana Allah memilih hal-hal yang dianggap hina dan tidak berarti oleh dunia untuk meniadakan apa yang dianggap penting dan bermakna oleh dunia. Tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah. Artinya, Tuhan Allah kita juga memilih orang-orang yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dan yang tidak berarti untuk meniadakan sesuatu yang oleh dunia dianggap terpandang, terhormat, dan berarti. Tuhan Allah membuat segala sesuatu yang dianggap oleh dunia terlihat, disegani, dihormati, bermartabat, dan berkedudukan menjadi sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, dan tidak berarti di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Artinya pada ayat 28 Allah memilih yang hina dan yang rendah menurut pandangan dunia, bahkan yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang dianggap berarti oleh dunia. Ini berarti Allah seringkali memakai orang-orang yang dipandang rendah atau tidak penting oleh masyarakat untuk melakukan pekerjaannya. Ayat 29, tujuan dari pemilihan ini adalah supaya tidak ada manusia yang dapat membanggakan diri di hadapan Allah. Dengan kata lain, Allah ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kuasa dan kehendaknya, bukan karena kehebatan manusia. Sejak semula, semua itu sudah ditetapkan oleh Dia, supaya tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan, supaya tidak ada orang-orang yang memegahkan diri dan merasa hebat di hadapan Allah.
Demikian juga firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 29 berbunyi, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Yang pertama, renungan ini mengajak kita untuk tidak meremehkan siapapun, karena Allah bisa memakai siapapun, bahkan yang dianggap tidak penting oleh dunia, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Yang kedua, renungan ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, karena segala sesuatu yang kita miliki dan capai adalah anugerah dari Allah. Yang ketiga, marilah kita belajar untuk rendah hati dan bersyukur atas segala berkat yang telah Allah berikan, serta mempergunakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, oleh sebab itu, janganlah kita sombong, janganlah kita arogan, janganlah kita tinggi hati, jangan kita angkuh, dan jangan pula kita memegahkan diri di hadapan Allah. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk hikmat, pengetahuan, kepandaian, kemampuan, kecakapan, keterampilan, harta yang ada pada kita, bahkan hidup kita, adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita selama kita menumpang hidup di dunia untuk sementara ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak meremehkan siapapun. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.